Selamat hari Minggu teman-teman. Mungkin di minggu ini kita memang diharuskan untuk bertemu lewat daring lagi. Tapi semoga hati kita tetap rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Maka itu aku mau ajak kalian buat memuji dengan sukacita. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga timas yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Teman-teman, ayo kita mulai ibadah kita hari ini dengan pengakuan iman kita bahwa pertolongan dalam hidup kita semata-mata datang daripada Tuhan. Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dalam segala penyertaannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara semua. Amin. Teman-teman, aku mau ajak kalian untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Biarlah lagu ini, kerinduan kita bisa tersampaikan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah
Teman-teman remaja, yuk kita baca firman Tuhan ya. Renungan atau kebaktian hari ini, firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Roma pasal 7 ayat 13 hingga yang ke-26. Ya, Roma pasal 7 ya, yuk kita buka Roma pasal 7 ayat yang ke-13 ya. Demikian firman Tuhan, jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum-hukum Allah. Tetapi di dalam anggota tubuhku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku ini, melayani dosa. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan, apa yang kita baca firman Tuhan ini. Biarlah apa yang kita baca, yang kita tahu, ayo Tuhan menghendaki kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Teman-teman, tema hari ini adalah Can I Fix It? Suatu pertanyaan yang jawabnya yes, I can. Wah, hebat ya. Ayo kita renungkan ya. Can I fix it? Yes, I can. Ya. Saya bisa, saya dapat. Yang kita renungkan adalah ayat 24 dan 26. Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan insaniku, dengan tubuhku aku melayani hukum dosa. Teman-teman, di sini Paulus
mengungkapkan satu realita hidup manusia. Ya. Siapakah manusia itu? Ya. Paulus berbicara tentang eksistensi manusia, tentang keberadaan manusia. Kalau tentang eksistensi manusia, tentang keberadaan manusia, maka pertanyaan yang tepat adalah sebetulnya who am I? Siapa saya sebenarnya itu? Who am I? Saudara, kalau itu ditanyakan kepada engkau, ya, pada kamu semua, ya, siapa sih sebetulnya kamu itu? Siapa you itu? Ya. Kamu, iya, siapa kamu? Tentunya akan mudah kan menjawabkan, oh ya, saya bukan binatang, ya, saya bukan tumbuh-tumbuhan, ya, kayak bukan. Saya manusia. Betul, setuju aku, ya. Siapa manusia itu? Siapa manusia itu? Oke, saya katakan aku manusia, tapi siapa manusia itu? Oh ya, anaknya papa mama, ya pasti dong, ya. Anaknya Mak Engkong, oh ya. Anaknya Kongco Maco, ya. Udah siapa lagi sampai jauh gitu ya. Akhirnya jadi saya anaknya papa mama, ya betul memang. Saya anaknya papa mama, saya manusia. Manusia, siapa manusia itu? Tuhan ciptakan manusia yang paling ideal, yang paling bagus, yang paling sempurna di atas segala ciptaan yang lain. Karena manusia dengan firman Tuhan dinyatakan sebagai gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu manusia yang sebagai gambar dan rupa Allah, yang tidak sama dengan binatang, yang tidak sama dengan tumbuh-tumbuhan yang ada, enggak. Maka manusia ciptaan Allah yang paling unik karena di dalam diri manusia ada gambar dan rupa Allah. Di dalam diri manusia memiliki kemuliaan Allah. Oh, kemuliaan Allah. Sehingga manusia bisa berpikir. Manusia bisa berperasa. Manusia bisa punya kehendak untuk melakukan apapun di dalam hidupnya. Ya, saya bisa berpikir. Saya bisa berkehendak. Saya bisa punya perasa. Itulah manusia. Saya punya otak. Kamu punya rasio. Sehingga kamu dan aku menjadi makhluk yang mampu berpikir. Berpikir nalar, berpikir benar dan tidak, berpikir mampu menganalisa, ya. Karena ada rasio di dalam diriku, di dalam dirimu. Tidak cukup saja berpikir, manusia itu ternyata juga bisa berperasa, punya perasaan. Aku punya perasaan, kamu punya perasaan, bukan? Kamu bisa sedih, bisa sukacita, bisa gembira, bisa menangis, bisa galau, bisa susah. Kemarin tadi saya melakukan pemakaman saudara-saudara kita dipanggil oleh Tuhan. Ada yang tua, sudah lanjut usia. Ada yang muda, yang gak ada COVID. Saya menangis. Saya sedih, air mata saya mengalir. Kenapa? Karena saya punya rasa. Saya bisa merasakan orang yang kita kasih itu meninggalkan kita. Kesedihan itu ada. Kamu juga bisa sedih. Tapi kamu juga bisa sukacita, bisa gembira, enjoy, luar biasa. Itulah dunia perasaan, gitu ya. Kamu dan aku juga bisa punya apa? Kehendak. Ya. Kehendak itu apa? Kemauan yang ada di dalam diriku. Ya.
Saya mau pergi, saya mau makan. Sekarang saya mau menyampaikan firman Tuhan untuk kamu, untuk aku juga, aku belajar. Ada kehendak yang ingin aku lakukan. Itulah manusia. Ya. Tetapi ya, ternyata kita mengungkapkan ya, teman-teman ya, bukan saja manusia itu mampu berpikir, berperasa, berkehendak. Ya. Tidak cukup itu. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa manusia yang sudah diciptakan Allah dengan kemuliaan Allah yang luar biasa itu ternyata sudah jatuh di dalam dosa. Nah, itulah ya eksistensimu dan eksistensiku. Keberadaanmu dan keberadaanku. Bahwa kemuliaan Allah yang ada di dalam diri manusia sebelum jatuh dalam dosa sudah hilang. Ya. Dan sekarang engkau dan aku itu digantikan sebagai manusia yang berdosa. Manusia yang diikat oleh dosa. Manusia yang dibelenggu dosa. Itulah jawabannya. Who am I? Who am I? Siapa saya? Saya adalah orang yang sudah berdosa. Itulah yang dikatakan Alkitab. Dosa itu mengikat saya. Dosa itu mengikat saudara. Dosa itu sudah memenjarakan saudara dan saya. Seperti di tengah-tengah jeruji besi ini. Saya bebas ada di dalam ruangan ini, saya mau kemanapun saja berada, saya bisa berbuat apapun, tetapi ingat saya ada di dalam kelilingan jeruji besi yang sangat kuat. Itulah yang dikatakan Bapak Gereja John Calvin, bahwa apa yang dilakukan manusia yang berdosa adalah dosa. Apapun yang dilakukan manusia sudah ada di dalam dosa. Tepat seperti yang dikatakan Paulus. Aku manusia celaka. Aku manusia binasa. Karena dosa itu sudah mengitari aku. Dosa itu sudah membelenggu aku. Aku tidak bisa keluar dengan cara apapun. Mau saya tendang, mau saya pukul, mau saya apapun. Oh, kuatnya luar biasa. Saya sudah diperhamba oleh dosa ini. Saya dipenjarakan oleh dosa ini. Sehingga Paulus hanya berkata, aku manusia celaka. Memang saya bisa berbuat baik? Bisa. Saya bisa mengasihi sesama saya, bisa. Saya bisa beramal. Saya bisa memberikan belas kasihan saya kepada siapapun, bisa. Tapi ingat, semua manusia itu sudah ada di dalam kerangkeng yang namanya dosa. Saya tidak bisa keluar dari rumah ini. Oleh karena itu apapun yang saya lakukan termasuk perbuatan baik saya tetap di dalam dosa. Manusia menuju kepada kebinasaan. Manusia menuju di dalam kecelakaan dirinya hidupnya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena saya sudah di luar kebenaran Allah. Tapi bersyukur ya. Paulus katakan, aku manusia celaka, aku manusia binasa. Syukur kepada Allah. Puji syukur di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itulah juru selamat saya. Tuhan Yesus yang menebus saya. Tuhan Yesus yang mengampuni dosa saya. Tuhan Yesus yang membereskan segala rintangan, ikatan-ikatan dosa yang membinasakan dengan kematiannya di atas kayu salib. Semua tembok dosa yang membelenggu runtuh semuanya dengan kemenangannya di atas kayu salib. Dengan kebangkitannya dosa dibereskan. Oleh karena itu
saya bisa keluar. Bagaimana saya keluar? Bukan dengan kekuatan saya tidak mampu. Tapi karya Tuhan Yesus yang di atas kayu salib. Dia yang sudah menang atas maut. Dialah yang membukakan pintu ini. Dialah yang membereskan pintu dosa ini. Sehingga dosa ini tidak mengikat saya lagi. Dosa tidak membelenggu saya lagi. Dosa sudah dibinasakan di dalam Tuhan Yesus. Dan tangan saya dirangkulnya, dirangkuhnya. Tangan saya dipegangnya oleh Tuhan. Dan Tuhan yang mengangkat saya melangkah keluar dari dosa. Goodbye dosa, sorry dosa. Ya. Hidup maut, engkau sudah ada di sini. Aku bebas, aku keluar sekarang, tidak di dalam. Karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Maka pertanyaan, can I fake it? No. No. Jika saya di luar Tuhan Yesus. Tapi saya jawab dengan mantap. Iya, I can. Saya dapat. Kenapa? Karena saya sudah ada di luar dosa. Saya ada di dalam Tuhan Yesus. I can karena Tuhan Yesus yang memampukan saya untuk boleh menang atas segala pencobaan. Saya diberikan kekuatan bersama dengan Roh Kudus. Can I fake it? I can karena Tuhan Yesus ada di dalam hatiku. Roh Kudus ada di dalam hidupku. Nah, persoalannya sekarang, kalau demikian sebetulnya, can I fix it? Fix it dalam apa? Saya bisa menjalani hidup ini dengan baik. Bisa, karena Tuhan ada dalamku. Hidup yang baik bagaimana? Hidup yang menang bagaimana? Hidup yang tidak dibelenggu lagi oleh dosa. Yang sudah keluar dari belenggu dosa ini. Apa yang kita lakukan? Sudah banyak hal teman-teman ya. Misalnya ya, kebohongan. Oh saudara, kalau yang biasa bohong, biasa tidak jujur, ayo. Engkau sudah jadi anak-anak Allah loh ya. Roh Kudus ada di dalam dirimu ya. Roh Kudus ada di dalam diriku ya. Engkau dan aku diberikan modal menang. Menang untuk mengatasi kebohongan kita, ketidakjujuran kita. Kalau ujian kita, ulangan kita, apa yang kita lakukan? PR kita, pekerjaan rumah tangga kita. Ya. Apa yang kita lakukan? Jujur. Dalam persahabatan dengan teman-teman. Ya. Ada kejujuran. Tidak ada kebohongan di dalam diri kita. Ayo menang, engkau dapat, aku dapat. Ya. Apalagi kebalasan. Wah saudara, ayo sekarang bangun jam berapa? Study at home. Wah enak nyaman gitu ya. Saya setuju sih sekolah-sekolah yang menerapkan study at home, belajar di rumah ya, atau study from home gitu ya. Tetap masuknya jam 8 misalnya, selesainya jam 12, harus pakai seragam sekolah, setuju banget, oke. Ya. Itu latihan dari dirimu ya, dan diriku untuk mendisiplin. Ya. Jangan sekolah pakai kimono dong, ya kan? Ya. Pakai seragam, saya setuju, itu bagian disiplin. Saya mau menang, saya mau jadi orang yang remaja profesional gitu loh, ya. Apa itu remaja profesional? Tahu kapan saya harus pakai piyama, pakai kimono, pakai celana pendek, pakai pakaian berenang, pakai seragam. Nanti kalau saudara gede, sudah dewasa, pakai jas, pakai pakaian kantor, ya, tahu menempatkan diri di mana. Oh, itu orang profesional. Sederhananya begitulah, ya. Mampu menempatkan diri pada tempat yang baik dan engkau dapat. Engkau mampu untuk boleh kemalasan, oh sorry ya. Sekalipun di rumah, oh sorry ya.
Saya orang yang rajin, ya. Saya orang yang giat tetap, ya. Saya orang yang sudah mampu mengatasi, ya, kemalasan yang menyeret saya untuk tiap hari santai, tidur, mainan game, nggak mikir apa-apa. Oh, pas sekarang lewat semuanya ya. Engkau kasih kemenangan. Apalagi bisa I can fix. Bisa bebas mengatasi semuanya, bisa menjalani, memperbarui hidup yang baik ya. Apalagi ya. Baper misalnya. Oh, saudara, hati-hati loh ya. Teman-teman, ayo baper gak? Ya, dikit-dikit baper. Pakai perasaan, oke. Ya, kalau kita enggak punya perasaan kan tadi kan saya katakan kan bahwa manusia itu diciptakan Tuhan punya perasaan, oke. Untuk merasakan sedih, senang, sukacita. Apa yang dirasakan teman-teman saya rasakan oke, tapi jangan baper ya. Kalau dikit-dikit baper, wah, you enggak punya teman loh ya. Aku enggak punya teman loh ya. Ada temen ngeliatin aku sedikit baper ya, lalu merasa kurang ajar dia ya, pasti ngerasani aku jelek ya, awas kamu ya. Padahal enggak loh. Padahal dia ngomong sama saya, lu ganteng ya, lu cantik ya. Positif, ganteng, cantik, tapi saya menerimanya, wah dia pasti bicara hal-hal yang jelek. Nah itu baper ya. Buang bapermu ya. Engkau sudah menang. Jangan mau dibelenggu dosa lagi ya, bahwa saya orang yang betul-betul baper, sedikit-sedikit perasaan, sedikit-sedikit tersinggung. Waduh, kalau jadi orang tersinggungan, aduh kasihan deh lu. Tunggu lo ya. Ayo menang bisa ya. Jangan jadi orang yang gampang tersinggung. Jadi orang yang tegar. Jadi orang yang kuat ya. Jadi orang yang mampu memanage perasaanmu, emosimu. Ya, kalau memang benar, ya benar. Kalau memang salah, you salah gitu ya. Ayo, kalau memang harus mengakui kesalahan saya, sorry ya, nggak apa-apa ya. Aku bisa salah, sorry ya. Yuk kita tetap berteman dengan baik ya. Jangan baper. Buang baper itu. Karena baper tidak mendewasakan engkau. Tapi baper akan menghancurkan di dalam hidupmu. Sehingga orang yang baper itu gampang curiga. Oh teman-teman, bayangin teman-teman, kalau dalam hidupmu itu gampang curiga ya. Orang ngeliatin kamu curiga dia jelek, padahal dia ngerasain kamu baik, ganteng dan cantik gitu ya. Orang baru bisik-bisik sudah curiga, pasti ngomong yang jelek, padahal gak pernah ngomongin lu, gak pernah ngomongin kamu ya. Jangan jadi remaja curigision ya. Buang semuanya itu, aku tidak pernah akan curiga, aku berpikir positif lah itu. Berpikir positif, berpikir baik, berpikir sesuatu yang luhur, yang mulia. Sehingga saudara, teman-teman ya, kita nggak gampang sakit hati ya. Nggak gampang sakit hati. Ngapain mesti sakit hati? Ya ngapain sudah sakit hati? Ya, karena saya mampu mengatur emosi saya atau tidak puas. Ya, dikit-dikit tidak puas. Boleh sih tidak puas terhadap yang benar ya. Kalau kerjaan, tugas sekolah, paper atau apapun, merasa waduh ini aku rasanya nggak puas sih. Kenapa nggak puas? Karena saya bisa mampu mengerjakan lebih baik lagi ya, lebih the best lagi ya. Oke, aku ulang, aku kerjain lagi. Nah itu, saya tidak pernah puas dengan hasil yang sudah saya lakukan. Saya mau melakukan yang lebih baik lagi. Itu baru betul ya. Tetapi jangan sampai bahwa semuanya itu tidak puas, lalu kemudian kamu down, kamu tidak ngerjain apa-apa, kamu sedih, kamu nangis, aku gagal, aku orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Lah itu ketidakpuasan yang salah. Ketidakpuasan bukan membuat engkau dan aku terpuruk,
tapi membuat engkau dan aku semangat. Ya, can I fix it? I can. Oh, saya yakin Roh Kudus ada di dalam dirimu. Ya. Tuhan Yesus sudah memenangkan engkau. Tapi juga pergaulanmu, ayo ya. Sekarang ya teman-teman, masa mudamu itu masa yang sebetulnya banyak hal yang bagus, tapi juga banyak hal yang memberikan tantangan yang luar biasa untuk engkau diikat kembali masuk di dalam belenggu dosa. Padahal engkau sudah keluar tadi, dari pintu sudah keluar ya. Pergaulan hati-hati ya. Saya katakan dengan jujur, dengan hati yang sungguh-sungguh. Ya. Kalau teman-teman sudah mulai merokok, hati-hati. Bergaulah dengan teman-teman yang baik. Jangan teman-teman yang merusak diri sendiri atau orang lain. Kalau ada temanmu yang sudah mulai belajar merokok, nasihati. Kasih tahu, itu tidak baik. Itu bisa engkau kecanduan. Paru-parumu bisa kena kanker ganas. Hanya karena merokok. Kenapa? Nanti kamu bisa berkembang lagi, hati-hati loh ya. Bahwa narkoba itu godaannya anak-anak muda. Usia kalian itu narkoba itu. Ancaman yang luar biasa di zaman sekarang ini adalah ancaman dalam duniamu. Hati-hati. Kalau sampai kena narkoba, rusak otak, rusak rasio, rusak tingkah laku, rusak emosional, semua rusak bejat, rusak total. Kamu tidak bisa apa-apa. Ya, kamu jadi orang yang linglung, ya, yang beler gitu, ngiler gitu ya. Maka ada yang mengumpamakan orang yang sampai teler dengan narkoba itu nggak beda dengan sapi loh. Ya. Nggak beda dengan sapi loh. Ya. Hati-hati. Engkau harus menang terhadap pergaulan-pergaulan yang demikian. Pornografi itu duniamu. Sekalipun juga bisa dunia saya yang sudah tua bangga ini ya. Ya saya kan sudah tua ya. Ya nggak bangga lah, masih muda, masih kuat kok gitu ya. Tapi hati-hati, itu kecanduan. Ya. Termasuk gamers, termasuk YouTuber gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau dengan game dari terbit matahari sampai pada masuknya, terbit sampai terbenam, game terus gak mandek-mandek, gak berhenti, gak makan, semuanya dilupakan, YouTube terus. Hati-hati. Bukan saya gak setuju game, bukan saya gak setuju YouTube, setuju banget untuk duniamu kok, itu pekerjaanmu, setuju banget. Tapi kalau orang yang menang, orang yang bisa ngatur waktu. Kapan saya harus main game? Kapan saya harus terus dengan YouTube saya? Kapan saya saat teduh? Kapan saya berdoa? Kapan saya belajar? Kapan saya bantu papa mama saya? Kapan saya bersih-bersih rumah? Bersih-bersih loh ya, sekarang kan sudah semua stay at home semua. Apalagi kalau dalam rumahmu nggak ada pembantu, siapa? Masa papa mama terus? Papa mama tuh sudah pusing sekarang untuk nyari uang gitu ya. Untuk mencukupi kebutuhan hidup saat ini di tengah-tengah reses yang luar biasa. Ya. COVID-19 ini meruntuhkan semua ekonomi. Saya percaya, you juga merasakan, kamu juga merasakan dengan papa mamamu. Ada waktu berdoa. Mendoakan papa mama yang bekerja keras luar biasa. Tuhan berkati papa mama. Aku masih jauh, aku masih sekolah, aku masih kuliah. Oh Tuhan berikan kesehatan ya. Hati-hati ya COVID sekarang ya. Pak Nathan sedih sekali ya. Ketika melihat beberapa anak yang masih kuliah, ada yang SMA, ada yang masih SMP, bahkan ada yang masih SD. Papa mamanya terkapar COVID-19 dan Tuhan panggil. Tiba-tiba dalam sekejap jadi anak yatim piatu. Saya percaya teman-teman semua
Engkau sayang kan sama papa mamamu? Saya percaya engkau cinta banget sih sama papa mamamu. Dan tak kasih tahu ya, papa mamamu tuh cintanya soro banget sama kamu sebagai anak-anak. Semua. Om Nathan tidak pernah kenal, Pak Nathan tidak pernah kenal orang tua yang benci anaknya, enggak ada. Semua cinta, sangat cinta. Ditangisi, dibelani, mati-matian bekerja. Sudahkah engkau berdoa? Ya, aku ajak kamu berdoa. Berdoa untuk papa mama. Engkau sudah menang. Ya. Boleh main game, boleh. Boleh YouTube, boleh. Ya. Semuanya ada waktunya. Mampu mengendalikan diri, itulah engkau dapat mengatakan, can I? Saya dapat. Ya. Saya boleh berkata yes. Can I fix it? Yes. Kenapa? Karena engkau diberikan kemenangan di dalam Tuhan. Oke? Roh Kudus ada dalam dirimu. Ingat ya. Kamu sudah jadi anak-anak Allah dulu ya. Kamu dan aku jadi anak-anak Allah. Di mana Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Di mana Tuhan memberikan kemampuan untuk menang. Ya. Jadi kalau tema kita hari ini adalah suatu pertanyaan bagi kamu dan aku, can I fix it? Ayo jawab semua, yes gitu ya. Yes. Karena ada dalam Tuhan Yesus, engkau anak Allah. Ya, selamat menang, jadi pemenang bagi anak-anak Tuhan. Mari kita bangkit, remaja sulung ya. Mari kita bangkit jadi anak yang memiliki kemenangan yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati kamu dan Tuhan pakai kamu semua. Jadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita patut bersyukur di dalam keadaan apapun. Karena Allah kita tetap setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Pemeliharaannya nyata di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Didasari dengan Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita tetap bersyukur, sekalipun di dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Melalui kesempatan ini, kami mengundang teman-teman untuk menyatakan ucapan syukurnya kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat dari Allah Bapa kita senantiasa dicurahkan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui transfer bank BCA atau melalui OVO, GoPay atau fintech yang lain. Tetapi kalau teman-teman tidak sempat melakukan kedua hal itu, maka teman-teman dapat memasukkannya ke dalam amplop dan setelah 1 bulan kami akan mengambilnya ke rumah teman-teman sekalian. Teman-teman dapat menghubungi kantor gereja melalui nomor telepon atau melalui WA. Biarlah kita terus mendoakan agar kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita sekalian dan juga kepada rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu ketika kami merenungkan kasih-Mu yang selalu Engkau limpahkan kepada kami, pemeliharaan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan inilah ucapan syukur kami. Kami mempersembahkan apa yang ada pada kami
untuk Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan, biarlah semuanya itu hanya bagi kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Seperti firman yang tadi sudah disampaikan, can I fix it? Yes, I can bersama dengan Tuhan. Biarlah itu menjadi pilihan kita untuk melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dunia untuk tebus segala dosa, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Na 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 na. Na 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 na. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal
akan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Na 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 na. Na 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 na. Teman-teman, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Can I fix it? Yes, I can. Ya, Tuhan mampukan saudara. Ayo kita perbaiki. Apapun yang Anda alami, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.